Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat selalu ya. Ingat selalu pesan 3M. Untuk kali ini, Ibu akan membahas tentang aritmetika sosial. Namun, di sini hanya membahas tentang pajak. Sebelum memulai pembelajaran, kita kenalan dulu ya. Ini foto profil Ibu. Perkenalkan, nama lengkap Ibu Istianatul Iza. Kalian bisa memanggil Bu Isti. Saat ini Ibu pengajar di SMP Negeri 7 Tegal. Ini alamat email Ibu ya. Jika kalian mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran, silakan tulis di kolom komentar atau kirim email. Kita langsung saja ya. Pajak memiliki berbagai macam jenisnya. Namun di sini kita hanya membahas dua saja, yaitu pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Apa sih itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Intinya, pajak penghasilan berkaitan dengan penghasilan seseorang atau badan. Nah, untuk rumusnya, besar PPh sama dengan tarif PPh dikali penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, jika PKP-nya belum diketahui, kita cari dulu dengan mengurangi penghasilan kotor dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Langsung ke contoh soal ya. Pak Budi bekerja di sebuah perusahaan swasta. Besarnya penghasilan kena pajak yang diterimanya setiap tahun adalah 4.500.000. Jika tarif PPh 5%, berapakah PPh yang harus dibayar Pak Budi? Nah, di sini sudah diketahui PKP-nya atau penghasilan kena pajak. Jadi, untuk mencari PPh tinggal mengalihkan saja tarif PPh yaitu 5% dengan PKP-nya 4.500.000 ya. 5% berarti 5/100 dikali 4.500.000. Nih bisa langsung ya dicoret-coret. Jadi ini 45.000 dikali 5, 225.000. Jadi PPh yang harus dibayar Pak Budi adalah 225.000. Untuk contoh soal nomor 2. Pak Sakti mempunyai penghasilan 62.400.000 per tahun dengan penghasilan tidak kena pajak 54 juta. Jika besarnya pajak penghasilan 5%, tentukan penghasilan bersih yang diterima Pak Sakti per tahun. Di sini diketahui penghasilan kotor dan PTKP. Nah, di sini PKP-nya belum diketahui. Jadi kita harus mencari dulu. PKP 62.400.000 dikurangi 54 juta. Ketemu hasilnya 8.400.000. Nah, pajaknya
tinggal kita mengalihkan saja 5% dikali PKP-nya. Ya, 5% dikali 8.400.000. Sama caranya, 5%, 5 per 100 dikali 8.400.000. Coret, coret. 84.000 dikali 5 sama dengan 420.000. Nah, jangan berhenti di sini ya. Yang diminta penghasilan bersih, artinya penghasilan kotor dikurangi pajak. Penghasilan kotornya berapa? 62.400.000 dikurangi 420.000 sama dengan 61.980.000. Jadi, besar penghasilan bersih yang diterima Pak Sakti per tahun adalah 61.980.000. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Apa sih itu PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. Ya, kita sering melihat PPN pada saat kita membeli barang. Nah, untuk mencari besar PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang sebelum dikenai pajak. Nah, ini harga yang harus dibayarkan ya sama dengan harga barang sebelum dikenai pajak ditambah besar PPN-nya. Di sini Ibu tegaskan ya, jika pajak penghasilan mengurangi penghasilan yang diterima ya, kalau PPN menambah harga yang harus dibayarkan. Jadi ingat, kalau PPh mengurangi, kalau PPN menambah. Ini langsung ya ke contoh soal. Rizka membeli komputer dengan harga 4.750.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai 10%. Berapa uang yang harus dibayarkan Rizka? Ya, untuk mencari PPN tinggal mengalihkan saja. Tarifnya 10% dikali harga barangnya. Berarti besar PPN sama dengan 10% dikali 4.750.000. 10%, 10 per 100 dikali 4.750.000 sama dengan 475.000. Jadi kalau mau menghitung PPN, ini lihat saja karena 10%, kalian tinggal mengurangkan 01 saja. 4.750.000 ya berarti PPN-nya 475.000 ya. Untuk mudahnya seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya, uang yang harus dibayarkan. Ingat ya, PPN itu menambah. Jadi, uang yang harus dibayarkan 4.750.000 ditambah 475.000 sama dengan 5.225.000. Ini uang yang harus dibayarkan Rizka. Soal terakhir. Harga barang setelah dikenai PPN 10% adalah 110.000. Berapa harga barang sebelum dikenai PPN? Nah, di sini besar harga yang harus dibayarkannya itu sudah diketahui. Harga barang setelah dikenai PPN. Di sini yang ditanyakan harga barang sebelum dikenai PPN. Nah, di sini Ibu bahas dulu ya.
Untuk persentase harga bayar, rumusnya kan harga bayar sama dengan harga barang ditambah PPN. Harga barang sebelum dikenai PPN ya, ditambah PPN. Jadi kalau mau cari persentase harga bayar, ya persentase harga barang yang belum dikenai pajak ditambah persentase PPN. Ini sudah pasti, persentase harga barangnya itu 100%. Ditambah tadi PPN-nya 10% ya. 100 ditambah 10 sama dengan 110%. Sampai sini paham ya? Nah, jadi harga bayarnya itu 110% dari harga barang sebelum dikenai pajak. Nah, atau 110 per 100 ya, karena 110%. Jadi 110 per 100 dikali harga barang sebelum dikenai pajak. Atau kita bisa mencari harga barang perkalian silang. Jadi harga barang tinggal dibalik nih. 100 per 110 ya dikali harga bayarnya. Nah, jadi harga barangnya adalah 100 per 110 dikali 110.000. Coret-coret ketemu 100.000. Jadi, harga barang sebelum dikenai PPN adalah 100.000. Cukup sampai di sini ya untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.